Terbang tinggi selayang-layang, mati seekor di dalam laut. Kan tak mungkin. Dia dah terbang tinggi selayang-layang nih, mati seekor di dalam laut. Masuk akal tak? Di Malaysia bang, pemerintahan Malaysia itu memberikan subsidi, satu orangnya itu diberikan subsidi RM200 Malaysia. Ada satu kebiasaan yang tidak pernah dilakukan oleh pemimpin kita, baik di level daerah juga negara, juga pejabat-pejabat publik, adalah membagikan buku bacaan mereka. Di Malaysia bang, pemerintahan Malaysia itu memberikan subsidi kepada satu orangnya itu diberikan subsidi RM200 Malaysia untuk membaca buku, membeli buku. Kira-kira Indonesia punya strategi apa supaya untuk menyaingi Malaysia? Mau yang strategi harga murah atau harga mahal? Harga murah dan harga mahal. Harga murah aja dulu ya, karena kalau harga mahal nanti tak mampu. Kita harga murah dulu. Ada satu kebiasaan yang tidak pernah dilakukan oleh pemimpin kita, baik di level daerah juga negara, juga pejabat-pejabat publik, adalah membagikan buku bacaan mereka. Barack Obama itu setiap tahun, di tahun 2000, di bulan Desember tiap akhir tahun, dia akan membagikan buku apa sih yang aku baca sepanjang tahun, yang paling menarik yang mana sih, dan yang menurut aku rekomendasikan yang mana sih. Jadi membaca itu perlu teladan juga. Dah celakanya kayaknya kita kekurangan teladan itu deh. Itu paling murah loh. Nanti kalau paling mahal, ya yang murah dulu diselesaikan kan gitu. Tuan hamba, bagi orang yang mau meningkatkan kiat-kiat dalam dunia pantunan nih bang, itu macam mana bang kalau menurut tuan hamba? Supaya orang tu bisa berpantun, salah satu kuncinya yaitu harus banyak membaca. Karena pantun juga harus punya banyak pembedaharan kata. Karena kalau kita tak bisa membaca, nanti akan teragak-agak. Misal contoh nak buat pantun yang AB-AB, yang akhirannya R dan B. Nanti kita teragak-agak mencari apa kata yang akhirannya R. Tapi kan kalau kita dah banyak membaca, otomatis kan pembedaharan kata kita juga banyak. Jadi kita tak payah bingung-bingung lagi. Lebar, mahar, sangar, terfloat semua dalam otak gitu. Nah, dah itu fungsi dari membaca dalam dunia pantun adalah kita paham nih ketersambungan atau keterhubungan antara kata ini dengan kata ini. Syair bait satu dengan bait dua, sampiran satu dengan sampiran dua, isi satu dengan isi dua. Contoh, terbang tinggi selayang-layang, mati seekor di dalam laut. Kan tak mungkin. Dia dah terbang tinggi selayang-layang nih, mati seekor di dalam laut. Masuk akal tak? Atau dia nak lebih gampang, dia nak cuma dapatkan sampiran AB-AB. Anak gadis membawa lilin, nyalakan lilin di dalam air. Kan tak masuk akal kan? Cari lagi berarti macam mana supaya ada A dia dekat bawah dan nyambung dengan lilin. Dan pantun kita akan teragak-agak. Macam tadi ada yang ngajak kawan berpantun padahal dia lebih kurang aja pantun. Kasih pantun 1,5 jam baru dapat balas. Untuk meningkatkan minat baca kalau menurut tuan hamba macam mana? Mulailah dengan buku yang kita suka. Apapun itu, entah awak suka masak ni, baca je dulu buku-buku menu resep ke apa segala macam. Kalau kawan awak suka dengan cerita sedih, dengan apa? Baca novel dulu. Atau baca apa? Novel, cari yang novel yang sedih-sedih. Kalau awak nak belajar membaca, tiba-tiba awak baca buku Iblis Menggugat Tuhan, kan itu agak susah kan. Jadi entah baca buku-buku Karl Marx, kan tak mungkin kan baru belajar nak baca, tiba-tiba baca buku Karl Marx. Berarti orang yang malas membaca itu pasti sulit bermain pantun. Bisa dibilang gitu. Sebenarnya bisa dibilang sulit, sebenarnya boleh. Cuma dia dapat nih berpantun, cuma kosakata dia itu aja. Bang Fatih ini menulis dalam genre apa? Terus tulisannya ini apa aja bang? Aku itu mendisiplinkan diriku untuk terus belajar menulis semua genre, kecuali pantun. Sudah ada tuan hamba. Iya betul. Saya tidak belajar menulis pantun karena sudah ada tuan hamba. Tapi di segmen yang lain saya belajar menulis semua genre. Misalnya mulai dari prosa itu berarti ada cerita pendek, cerita panjang seperti novel, puisi juga, puisi lama, puisi baru, kemudian ada esai, ada berita, ada feature, ada quote, ada
materi publikasi, materi rilis, hampir semua genre saya aku belajar untuk menuliskannya gitu. Boleh nggak di-spill Bang Fatih kayak buku ada berapa, terus udah buatin buku orang berapa gitu? Oke, kalau buku sendiri aku ada 2. Pertama itu kumpulan cerita pendek di tahun 2011. Kemudian buku kedua aku adalah kumpulan esai itu di tahun 2020. Selebihnya saya menulis untuk orang lain, membantu orang lain, menulis berita. Pokoknya dari 2013 sampai hari ini saya hidup dari profesi menulis. Bang Fatih ini kan di balik layar dari berbagai platform. Entah itu Instagram, Facebook dan lain-lain, dan mengelola berbagai akun juga, tapi di balik layar. Tadi Abang bilang kalau followers kecil bisa memberikan pengaruh yang besar, bahkan mendapat perhatian dari kalangan artis juga. Artinya yang besar-besar nih juga bisa melihat nih, walaupun followers kita kecil. Nah, terus sekarang nih alhamdulillah followers Cece ini udah lumayan banyak lah. Tapi bagaimana cara Cece supaya bisa bermain juga di ceruk yang macam Abang Fatih lakukan nih Bang? Untuk berhasil main di ceruk, itu tuh menurut aku syarat paling utamanya adalah Cece tuh harus menjadi karakter atau sosok orang yang memang benar-benar bisa dipercaya. Dalam artian misalnya Cece jago masak nih. Masak apa dulu nih? Masak Melayu kah? Masak Western kah? Western yang mana dulu nih? Apakah yang goreng, yang bakar? Dan Cece sudah membuktikan itu lewat track record. Makanya ketika Cece masuk ke ceruk, orang-orang yang ada di ceruk itu kan kecil jumlahnya tuh mereka bisa percaya. Begitu juga sebaliknya ketika Cece tidak benar-benar expert di situ, mereka bisa menandai juga tuh, ini nggak bener nih gitu. Berarti Bang, selain itu Abang ada menerima jasa apa lagi nih? Pengennya jasa masak, tapi karena belum bisa masak-masakan, jadi saya memasak kata-kata gitu, Wih, keren Abang. Gitu. Jadi jenisnya macam-macam, Mungkin Cece kira kalau ngomongin kata-kata itu yang serius, yang puitis gitu. Itu ada, tapi ada juga bayangin, ada orang yang pernah DM, dia kesulitan untuk leave grup WA. Gimana sih caranya pamit di grup WA? Itu juga aku tulisin. Berarti untuk menciptakan kalimat-kalimat orang yang nggak bisa berpisah dari grup WA, WhatsApp itu bisa juga Bang? Sebetulnya bukan nggak bisa tapi mereka tidak berani, nggak pede dengan kalimat yang dibikin. Kan dalam kepala kita tahu nih, aku mau pamit grup WA, yang aku lakukan meminta maaf, mohon dukungan dan terima kasih ya, sampai jumpa. Itu kan ada di kepala, tapi dia nggak percaya diri untuk menuangkan itu ke dalam teks gitu. Sering terjadi masalahnya seperti itu, Cuman kalau kayak gitu ceritanya berarti Abang juga bisa memahami psikologi orang gitu. Karena kan kalau misalnya untuk berpisah di grup WhatsApp itu kita sambil berpikirkan kira-kira apa nih balasan mereka gitu kan. Jadi kalau untuk menuliskan seperti itu, aku harus berada di posisi dia. Misalnya ada seorang suami yang lagi LDR sama istrinya. Istrinya ulang tahun, terakhir ketemu setahun yang lalu. Nah, dia ingin mengucapkan ulang tahun. Jadi aku harus menyelami dulu misalnya si suami ini bagaimana menyapa istrinya. Momen-momen kecil apa yang dia ingat. Nah, itu tuh aku perlu tahu supaya aku bisa menemukan cara ucapnya. Kadang-kadang aku minta, coba Bang kirimin screenshot percakapan yang normal-normal deh, aku pengen tahu gitu. Jadi ketika dituliskan itu menjadi suara dia, bukan suara aku.